Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati, saya di kala kunjungan kerja kemudian disampaikan oleh kantor Kementerian Perdagangan ada perintah dari Bapak Bupati untuk saya meresmikan ini. Dan sebagai warga Cirebon, saya tidak boleh dan tidak berani menentang perintah dari Bupati. Saya khawatir di dalam akte lahir saya dicoret Cirebonnya, jadi saya harus taat perintah dari Pak Bupati. Bapak Kepala BKPP, Bapak Danrem, seluruh SKPD dari Kepolisian Republik Indonesia, rekan-rekan dari Kementerian Perdagangan, Pak Bupati, saya mengajak Eselon 1 untuk menikmati keindahan Cirebon, khususnya kulinernya. Ada Ibu Sekjen, ada Pak Dirjen, ada staf khusus, dan ada beberapa pejabat Eselon 2 dan 3 yang juga, ya karena mereka yang menentukan, bukan saya yang menentukan di dalam perjanjian satu birokrasi ini. Pimpinan Telkom, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, bagi saya secara pribadi satu kebahagiaan tersendiri melihat pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi di wilayah Cirebon. Saya baru selesai dari kunjungan ke Indramayu, melihat kondisi pangan, ketersediaan pangan, kunjungan ke pasar, kemudian tadi dengan melepas lulusan Unswagati, tetapi kemudian sekarang ini berhadapan dan menghadapi sesuatu hal yang memang menjadi kebutuhan. Dan ini kami menyambut gembira apa yang telah dilakukan dan dilaksanakan oleh jajaran Telkom sebagai badan usaha milik negara. Saya teringat tahun 2000 pada waktu Komisi 4 sekarang menjadi Komisi 5 dan perhubungan telekomunikasi menjadi mitra kami, saya sebagai anggota DPR RI, kita memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan oleh Telkom, dulu berkontribusi kepada USO-nya. Pada zaman dulu USO itu langsung penunjukan, karena apa yang dilakukan Telkom dengan duopoli Telkom dan Indosat, tetapi kemudian sekarang ada pola baru, USO-nya di tender dan ada beberapa yang tidak jelas ujung pangkalnya. Ibu, dan itu kita akan benahi. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, ekonomi Indonesia di dalam gejolak yang terjadi, di dalam persaingan di dalam kondisi ekonomi global yang seperti ini, ternyata yang menopang yang tertinggi adalah UKM. Itu kenyataan dan itu terbukti dari seluruh data yang ada yang kita miliki. Namun demikian, UKM ini tidak bisa berkembang dan tidak mungkin bersaing manakala tidak ada perhatian dan tidak diberikan berbagai akses yang memang dibutuhkan. Disinilah negara hadir dan disinilah negara akan berperanan, terlebih lagi manakala jajaran Telkom telah memberikan kesempatan dari salah satu hal yang akan menentukan perjalanan UKM ke depan untuk meningkatkan usaha. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, untuk meningkatkan UKM menjadi pengusaha yang lebih maju, paling tidak ada dua hal yang harus kita bantu. Aspek permodalan dalam hal ini telah diupayakan oleh pemerintah untuk mengisi, untuk membantu dengan berbagai program kreditnya, dan Kementerian UKM sendiri juga telah mencoba semaksimal mungkin dengan berbagai program yang belum tentu bisa menjangkau secara keseluruhan. Kita Kementerian Perdagangan juga ada hal yang kita berikan perhatian secara khusus untuk itu. Dan yang kedua adalah akses pada pasar. Dunia sekarang sudah menjadi satu dan itu tidak bisa kita hentikan, dan kita tidak mungkin memutar jarum jam. Dan bisnis online, bisnis di dalam perdagangan online itu sudah menjadi sesuatu hal yang keseharian kita.
Jadi modal dan pasar itu menjadi kebutuhan dari UKM. Dari sisi konsumen, maka dia yang butuhkan adalah mengenai kualitas dari produk itu sendiri. Tadi disampaikan oleh pimpinan Telkom bahwa dengan bisnis online ini, maka diharapkan dari diri sendiri, seluruh pengusaha UKM yang ada, maka dia akan mempertahankan kualitas produknya. Karena di dalam kegiatan usaha, hal yang harus kita pegang adalah jangan pernah berbohong. Kalau kita berbohong, kalau kita berdusta dan tidak memenuhi apa yang telah kita janjikan, maka saudara akan selesai di pasar, tidak akan lagi dapat kepercayaan. Trust, kepercayaan dari pasar itu menjadi suatu kebutuhan, sesuatu hal yang mutlak dijaga. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk berbicara mengenai masalah bagaimana pengembangan usaha UKM ini. Seperti kita ketahui, saya ingin merefresh beberapa pengusaha ada yang dikenal sebagai bauran pemasaran, yang dikenal sebagai marketing mix. Ada, saya menyampingkan hal-hal lain, tetapi ada hal sekali lagi, yaitu dari sisi produk dan kemudian dari sisi promotionnya. Bisnis online ini juga sekaligus sebagai media promosi yang bisa dilakukan di luar dari produk, price dan place yang harus menjadi perhatian. Hal ini masih tetap harus dipertahankan, dan dengan demikian maka kami sungguh berbahagia menyaksikan mengenai dan akan meresmikan 10 kampung digital ini, digital untuk bisnis online ini. Ada hal yang memang menjadi kenyataan adalah kita semua harus lebih melek teknologi. Tidak mudah, semua disediakan, aplikasinya disiapkan, tetapi manakala kita tidak mau belajar, maka itu pun akan sia-sia. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, saya pun menyadari era ini adalah satu era yang tidak mudah dimulai. Tetapi dari waktu ke waktu hal ini akan lebih mudah. Selalu ada tingkat-tingkat kemudahan untuk kita pelajari, dan kita harus rajin dan harus berupaya untuk mempelajari ini, karena ini akan menentukan usaha kita ke depan. Bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah berkepentingan seluruh kegiatan usaha, khususnya UKM, itu kita dorong untuk lebih maju lagi dan mempertahankan produknya, mempertahankan kualitasnya, mempertahankan penjualannya. Seperti yang tadi saya sampaikan, dalam kondisi ekonomi global yang menurun, maka jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar itu bisa menjadi pasar dunia. Kita tidak mungkin menghentikan arus barang masuk. Kita tidak lagi mungkin menghentikan, tidak boleh impor, ada barang-barang yang masuk. Tidak mungkin lagi, karena itu sudah menjadi global. Sekarang yang menjadi persoalan buat kita adalah kita harus bisa menjaga pasar domestik. Kita harus bisa menjaga pasar dalam negeri. Dan kita sebenarnya mampu. Kita tidak mau dan tidak boleh menjadi penonton yang menyaksikan orang lain bekerja, orang lain menikmati Indonesia sebagai pasar mereka. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, kalau pangan, pemerintah bisa melakukan intervensi, dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, kami pemerintah melakukan menjaga betul hasil produksi dalam negeri, hasil panen petani, hasil panen dari para peternak itu dipastikan akan dibeli. Itu kami jamin. Pemerintah akan melakukan intervensi untuk itu dengan floor price yang telah ditetapkan, sehingga dengan demikian maka petani tidak lagi ragu-ragu untuk bertani, untuk meningkatkan produksinya, karena ada jaminan, ada pembelinya. Ini yang kita lakukan. Jadi dari sisi pangan, maka pemerintah akan
mengambil peran, melakukan intervensi. Apabila ternyata hasil produknya tidak dibeli, maka Bulog wajib untuk membeli berapapun hasil produksi. Sekarang kalau di sisi lain, maka kita bagaimana upaya menjaga pasar kita? Kita tidak bisa dengan menakan bea. Kita tidak bisa mengenakan mereka dilarang masuk dengan bea yang tinggi, tidak bisa lagi. Karena kita sudah ada kesepakatan di dunia internasional. Cara yang kita harus lakukan adalah kita harus proaktif, kita harus keluar, kita harus menjual produk kita, dan kita harus rajin untuk itu. Kita harus menjaga produk-produk, kualitas produk kita, dan kita menjual dengan apa yang sekarang disebut penjualan melalui online. Dan tadi sudah disebutkan oleh pimpinan Telkom, mereka telah menyiapkan berbagai aplikasinya. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, lakukanlah dengan berbagai pilihan bisnis, pilihan melalui online. Saya berani untuk mempromosikan, pakailah seluruh aplikasi yang telah disediakan Telkom. Kenapa? Karena Telkom milik kita. Telkom badan usaha milik negara. Pasti Telkom lebih peduli. Keuntungan Telkom pada akhirnya adalah meningkatkan pendapatan yang kemudian juga akan meningkatkan pajak pendapatan dari kita. Jadi dibandingkan dengan yang lain, kalau itu sama, dan saya mau lebih yakinkan, Telkom pasti lebih baik, karena Telkom itu adalah milik dari negara, milik dari kita semua. Terima kasih kepada pimpinan Telkom, pada seluruh jajaran. Nanti juga saya akan sampaikan kepada direksi Telkom supaya bisa menambah lagi untuk bantuannya ke Kabupaten Cirebon, Pak Bupati. Jadi secara khusus nanti saya akan sampaikan ucapan terima kasih, tapi titipkan salam kepada seluruh jajaran Telkom. Berikanlah pelayanan yang terbaik dan bantulah usaha kecil menengah di Kabupaten Cirebon, karena apalagi mereka adalah saudara-saudara saya, kampung saya, dan mohon dibantu. Terima kasih pimpinan Telkom, dan ini pasti juga dengan sentuhan Pak Bupati, karena Pak Bupati dengan latar belakangnya masih tetap memberikan perintah-perintah dengan caranya, tapi sekarang saya pun diperintah oleh Pak Bupati untuk melakukan kegiatan untuk kepentingan masyarakat dan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjutkan dengan Tahan, Pak. Tahan. Tahan, Pak. Tahan. 16. Pak, madep sini, Pak. Nulis dingin. Sabar nulisnya guntingnya kan lon-lon. Iya. Baik hadirin serta undangan yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pada peresmian 10 kampung digital. Ini membernya dari Sirsa. Iya, Sirsa. Nggak pengawet nih. Tidak. Bener tau gini. Benar, asli. Terus pirang suik. Ah, bisa 6 bulan. 6 bulan bisa di tol. Itu dua jajar. All storage. Tanpa pengawet bisa sampai 6 bulan. Manis. Kalau ini pada Siap minum. Siap minum. Siap minum. Apa daun? Apa daun coba nanya. Tes dikit ya. Tes dikit. Yang dingin. Yang dingin aja, Bu. So ini sedus pirang ini. Sedus 40.000. 40.000. Iya, Pak. Pak Bupati. Udah dingin, Pak. Puasa. Saya sampai juga Misan ya. Dua dus. Bagus ya, Pak.